Jadi menurut seorang Donna, kenapa Darius begitu mencintai Donna? Menurutmu? Apa ya? Pertanyaan ini harusnya ditanya ke Darius ya? Enggak, tapi kan aku mau nanya sama Donna yang ngerasain. Kan paling enak dicintai ya nggak sih guys? Betul. Apa Ya? Karena ketika menikah kan sense of belonging kita besar, ya kan? Cemburuan maksudnya? Ada sedikit. Jadi awalnya mungkin bete atau apa karena dia mungkin main sama lawan jenis atau apa. Cuma aku berusaha untuk merijus, walaupun mungkin aku sedih, tapi aku berusaha banget supaya tidak menghambat. Walaupun berantem atau apa, dan Darius selalu bilang gini, kalaupun aku marah sama kamu, tapi itu nggak ngurangin sayangnya. Jadi kadang kan orang kalau berantem terus jadi bete, terus yang akhirnya berkurang sayangnya, jadi sebel terus lama atau apa. Ada dendam. Jadi kalian tuh selalu menyelesaikan ya, clear ya. Jadi kalau ada yang merasa ganjil atau apa ya diomongin sampai clear. Ego pasti ada, setiap manusia pasti punya egonya lah. Ya lebih besar mungkin mana? Egonya aku mungkin kalau bisa lu nggak usah main film. Kerjaan yang lain banyak gitu misalnya ya. Tadinya. Izin ikutan ya Maven, pertanyaannya. Mana di antara Mbak Donna dan Mas Darius yang egoisnya lebih tinggi? Dan gimana caranya menyikapi pasangan yang terlalu egois? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku kedatangan my bestie, my old bestie yang tambah cantik, tambah glowing, yang pasti kalau di Instagramnya bikin aku iri hati ya. Karena so sweet sama pasangan yang namanya Darius Sinathrya. Siapa lagi kalau bukan Donna Agnesia. Yeay! Aduh ya Allah, Donna nih baik banget ya guys. Bayangin rumahnya di BSD, tapi bela-belain aku dibawain oleh-oleh. Oh my God, Don apa kabar Don? Baik Mbak Vena, luar biasa. Tambah kurus loh. Ya lumayan ya. Maksudnya kenapa nih? Karena lagi apa nih? Sebenarnya lebih ke pengen nyaman sih, gitu kan. Aku sempat berat badannya sempat besar, sempat sampai 68, terus turun 60, naik lagi 63, sampai akhirnya tahun lalu tuh mulai stabil di 55. Sebenarnya ini lagi naik 2 kilo, 57. Tapi sekarang aku ngerasa bahwa ini adalah yang ternyaman buat aku dengan berat segini gitu. Tapi jadi awet muda banget loh. Ini kayak aku ketemu Donna, terakhir kita ketemu berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Biasa kita WhatsAppan terus. Iya, meminta waktunya ibu ini yang super sibuk. Kadang tiba-tiba sudah ada di Eropa ya. Jadi gimana, how's your life? Life is good, so far so good semuanya, dan aku sama Darius kan ya tahun ini juga menuju 17 tahun pernikahan. Terus ya anak-anak udah semakin besar, sudah semakin bisa menikmati hidup lah gitu. Iya. Tapi semua orang pada amazed loh ngeliat kalian. Maksudnya kan orang tahulah ya. Kalian tuh kan beda usianya lumayan ya. Lumayan loh. Maksudnya secara banyak orang kan itu kan bisa jadi gap ya. Tapi kalian kok bisa melewati itu, malahan tambah mesra makin tahun tuh gimana sih? Donanya yang pintar apa Dariusnya pintar? Sebenarnya kalau aku sama Darius selalu bilang kita tuh termasuk yang beruntung saling menemukan, beruntung akhirnya sama-sama bisa menikah dan jadi partner for life gitu. Dan ya pasti banyak proses yang dilewati, perjuangan yang dilakukan sampai ke tahap sekarang. Cuma yang mungkin kita beruntungnya karena dua-duanya sama-sama mau berusaha sih, sama-sama mau mengusahakan supaya hubungan ini, keluarga ini bisa berjalan lancar ya kan. Selalu pinginnya kita menikah sekali seumur hidup kan. Gitu. Jadi ya semuanya dijalani, didoakan gitu, dan banyak juga teman-teman yang support kita gitu, yang mendoakan juga mungkin akhirnya sampai kita bisa dalam tahap seperti sekarang gitu. Tapi benar-benar kalian 17 tahun tuh aman banget loh. Secara kan public figure tuh biasanya netizen ya dan infotainment tidak pernah bisa skip. Tapi kalian emang benar-benar gak pernah berantem kayaknya ya? Kalau gak pernah berantem gak mungkin lah. Mana ada pernikahan yang gak berantem. Tapi kok gak pernah ada suara-suara sumbang gitu, ya gak pernah ketangkep
apapun loh. Iya kebetulan Clean loh. memang istilahnya ya aku sama dari kita kan dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah hubungan kan dengan dua kepala yang berbeda, latar belakang, pasti ada nggak samanya lah, ada argumen atau apa gitu ya, karena latar belakang keluarga aku sama Darius juga berbeda gitu kan, tapi kita nggak pernah memasalahkan masalah umur, perbedaan usia itu justru nggak pernah jadi masalah, dan kita selalu juga berusaha untuk seia sekata dalam hal mengurus anak misalnya gitu kan, jadi masalah-masalah pasti ada gitu, nggak ada yang rumah tangga yang mulus-mulus aja selama 17, cuman juga kita nggak pernah publish karena aku pikir nggak semua orang perlu tahu masalah kita gitu kan, nggak perlu semua orang juga tahu istilahnya apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita lewati gitu kan, tapi yang pasti kita cuma ingin menebar hal yang baik, ingin menginspirasi yang baik gitu dengan follower misalnya atau dengan netizen gitu ya, dengan masyarakat gitu, supaya hidup itu kan udah sulit. Ya, orang juga pasti nggak pengen ditambahin masalah dengan masalah aku sama Darius misalnya, tapi ya so far setiap masalah bisa diselesaikan dengan baik, jadi ya semua dilewatin dengan baik sih sejauh ini, jadi aku pikir dan nggak ada yang perlu atau wartawan nyari ide, memang kita nggak pernah berusaha untuk memperlihatkan masalah kita lah gitu istilahnya. Tapi yang benar-benar yang positif aja. Ya karena kan aku pikir orang udah banyak segala macam berita-berita yang negatif, yang kurang mengenakan gitu ya, masa ditambahin juga sama buat follower aku ditambahin juga kan nggak beban hidup ya, bebannya guys. jadi makin nambah, tapi yang pasti bersyukur, puji syukur Tuhan bahwa kita bisa melewati semuanya sampai sekarang gitu. Nah guys, jadi aku sudah tahu ya, tidak semua perkawinan yang beda usia itu akan berpotensi masalah. Semua tergantung bagaimana komitmen, bener nggak sih? Betul. Nah, aku kan tahu ya, mereka ini pasangan bola ya guys. Karena ketemunya di acara bola. Kayaknya karena mereka satu hobi kali ya. Biasanya cewek kan nggak suka bola. Mungkin itu yang membuat Darius jatuh cinta dan akhirnya terus Dona nggak kan? Iya kan, soalnya biasanya cowok-cowok yang usianya lebih muda tuh akan lebih susah loh untuk kita memaintain satu hubungan, bener nggak sih Don? Karena sifat cowok kan kekanak-kanakan terus. Ya, boys will be boys itu betul. Iya gitu. kan. Tapi nggak bisa jadiin patokan sih usia sekarang Mbak Vena. Karena bukan usia yang mendewasakan seseorang, tapi pengalaman hidupnya dia, apa yang sudah dia lewati di masa lalu itu yang akhirnya bisa menjadi proses pendewasaannya dia gitu kan. Ada yang sampai tua istilahnya masih kayak anak kecil, masih pengennya selalu dimanja, maunya dilayanin atau apa gitu, ada juga gitu kalau dengar cerita dari teman-teman aku. Nggak pergi kalau istrinya nggak nyiapin baju gitu istilahnya, itu kan ada juga. Tapi ya aku bilang aku beruntung mendapatkan pasangan seperti Darius yang walaupun usianya 6,5 tahun lebih muda dari aku, tapi dia tahu bagaimana bersikap untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab gitu. Dan kita mungkin awalnya mungkin jadi dari partner kerja sampai akhirnya jadi partner for life gitu ya, dan komunikasinya sejauh ini justru sangat baik, dan justru aku yang amazed sama, mungkin keluarga aku bahkan amazed banget sama Darius karena dalam usia yang sangat muda, nikah umur 21, aku 27. Umur Feral gak tuh? Feral aja 27 say. Serius 21 ya Darius nikah umur 21 dan dia bisa dari awal kita nikah kan kita benar-benar berjuang berdua sama-sama dari nol lah ya. Sama-sama dari nol sampai nggak pakai uang orang tua, kita benar-benar uang sendiri sampai abis nikah tuh tabungan tuh sama-sama nol tuh ada gitu ya. Dan dia tahu ketika menikah. Jadi ketika dia mulai nikah sama aku, teman-teman aku kan udah mulai istilahnya warning sama dia, lu yakin Mama Dona usianya beda loh, dan Dona kan sempat mau nikah terus nggak jadi ya kan, terus ini yakin gak lu, jadi nggak mungkin main-main dan segala macam, bahkan termasuk mungkin dari pihak keluarga Darius dan juga keluarga aku, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi imam atau menjadi pemimpin kepala keluarga dalam keluarga aku, dan itu aku respect banget sama dia, dan jadinya ya so far nggak perlu diajarin kalau jadi ayah mesti begini, suami harus begini, itu semua berjalan dengan. Jadi dari awal tuh dia udah tahu ya? Udah tahu. Bahkan kita meeting keluarga tuh dia mimpin di antara om tante aku, istilahnya sepuh-sepuhnya lah ya, dia yang mimpin, dan itu semua maksudnya aku punya ponakan, bukan ponakan, sepupu yang seumuran dia waktu itu, dan mereka nggak ngebayangin bahwa anaknya dia bisa melakukan hal yang sama seperti yang Darius lakukan gitu, karena usianya masih 21 waktu itu. Aku soalnya pernah satu iklan guys sama Darius.
Ya kan? ke Thailand. Iya. Aku inget banget, aku ngajakin foto. Darius kita foto. Kan dia udah pacaran kan sama Donna. Itu udah parah apa udah nikah ya? 2000 Udah berapa tuh? masih pacaran. Oke. Pacaran apa nikah lupa ya. Itu benar-benar loh dia. Oh iya bentar ya. Dia tuh masih ngejaga loh. Iya. Aku aja sampai wow, ini alim, nggak genit. Babynya Ali. Bener loh. Iya. Padahal kan ganteng. Jadi muda ya. Iya nggak, maksudnya berarti apa kalau Donna bilang tadi dia punya pengalaman hidup yang membuat dia tahu how to be a father figure gitu. Emang dia kenapa sih ininya cerita hidupnya? Iya mungkin Darius kehilangan ibu dari kecil. Dia laki-laki satu-satunya di keluarga, anak laki-laki di tengah, dia punya kakak perempuan, adiknya perempuan gitu. Kakaknya juga nikah muda, jadi mungkin sudah terbiasa memikul tanggung jawab sebagai laki-laki di rumah. The only one man. Ya, karena papa kan kerja dan segala macam gitu. Jadi itu mungkin untuk protect the family, untuk bertanggung jawab untuk kakak dan adiknya yang perempuan. Dia mungkin udah terbiasa. Jadi ketika akhirnya bareng sama aku terus nikah, terus kita punya anak atau apa gitu, dia udah biasa gitu untuk menjalani itu gitu. Wow, ini benar-benar jodoh dari Tuhan ya. Iya, aku pikir ya itu jodoh kan? Sih. Iya, tapi ada juga jodoh dari Tuhan, ada umurnya juga. Iya. Ada kan banyak teman-teman. Nah, bagaimana nih caranya seorang Donna untuk membuat Darius tidak distract gitu? Donna lagi dari muda loh. Itu aku inget banget loh. Itu sampai sekarang. Makanya Donna cantik terus ya kan. Aduh, mau nggak mau paling nggak jadi pasangan yang sepadan lah ya. Suaminya gitu. Ya. Gimana nih cara ngejagain kan suami ganteng, godaan, temptation, apalagi dunia kita kan. Iya. Gimana tuh Don? Aku kadang bingung orang juga nanya kayak gitu gimana jagain emang, dan kita nggak mungkin jagain dia 24 jam ya dengan segala macam aktivitasnya, kadang harus pergi keluar kota beberapa hari dan segala macam. Cuma buat aku ya itu mungkin satu, dia sadar betul ketika menikah itu, apalagi kita menikah secara Katolik ya, itu kan monogami dan seumur hidup, sekali seumur hidup gitu ya. Dan dia sangat menjaga komitmen. Kadang juga aku banyak belajar dari dia gitu, walaupun usia aku lebih tua gitu daripada Darius, tapi justru aku banyak belajar dari dia how to manage everything, how to think positif gitu. Terus kalau cerita gini nih aku jadi flashback lagi bahwa iya juga ya dia kok bisa begitu ya. Tapi ya kita sama-sama saling menjaga sih. Ya maksudnya kesetiaan dia tuh stabil gitu. Ya kan biasa kan kalau cowok ada nakal-nakalnya. Nakalnya mungkin main motor, main bola. Iya, maksudnya positif gitu. Dan kamu tuh selalu diajak gitu loh Don. Maksudnya aku lihat kan kalian tuh touring bareng, so sweet banget kan, jadi kayak pacaran selalu. Nah itu gimana, emang dari dia sama Donna yang pengen kepo, pengen ikut? Aku rasa sih itu dari Darius sih, karena biasa kayak even misalnya kita renovasi rumah mau pilih lampu aja dia harus pergi sama aku. Dia kalau bisa bareng-bareng, dia pasti bareng-bareng kemanapun dia pergi. Kalau dia bisa pulang, dia pulang. Masya Allah. Kalau dia nggak bisa pulang, nggak mau dia harus nginep gitu atau di mana gitu ya. Tapi kalau dia kayak dia syuting dari pagi sampai malam, besoknya pagi sebenarnya syuting lagi, dia bisa kan nginep di mana, mungkin sewa hotel atau apa dia nginep. Tapi nggak, even jaraknya pun bisa di Cibubur, dia pulang dulu ke BSD, besok pagi dia berangkat lagi. Jadi termasuk anak rumahan juga. Ya, gitu. Bapak rumahan ya. Dia memang dia nggak terlalu suka bersosialisasi kecuali memang sama teman, misalnya teman bola, teman motor gitu kan. Kerjaannya kerja mulu dulu aja, kalau liburan tuh dia bete kalau kelamaan karena dia pikir harus kerja dan segala macam. Sekarang makanya aku bilang kita mungkin lebih bisa menikmati hidup, lebih bisa santai menjalani hidup, ya nggak mikirin cuma kerja atau apa gitu. Tapi ini banyak banget pertanyaan ya, karena aku buka Q&A. Iya, aku seperti itu cocok banget karena di Vena Melinda Channel aku pengen nge-share sama semua perempuan bahwa kalau kita punya pasangan lebih muda itu bukan masalah sebenarnya. Ya. Bagaimana kita caranya memposisikan diri kali. Donna kayaknya pinter ya memposisikan diri ya. Maksudnya nggak pernah jutek, nggak pernah jelek gitu ya. Oh kan kalau yang tahu jelek aku cuma Darius. Tapi kan tambah cantik buktinya. Ya kan, apa nih tipsnya? Tipsnya apa ya? Supaya awet muda selalu. Kak, itu juga banyak banget kalau aku live juga ditanyain tuh gimana cara awet muda. Sebenarnya kan apa karena pasangannya muda? Mungkin juga. Iya, antara saya ke bawah muda, Darius ke bawah tua. Saya juga dulu pasangannya muda kan.
Akhirnya muda juga. Muda, alhamdulillah. Nah, itu gimana tuh? Apa ya? Aku sebenarnya mungkin sama seperti perempuan-perempuan lain yang ya siapa sih perempuan yang nggak ingin terlihat cantik, ya kan? Tapi buat aku cantik itu bonus dari apa yang kita jaga, baik secara fisik, hati, mental, hati, pikiran gitu kan. Dan selama kita nyaman sama diri kita gitu kan, pasti orang lain juga ngelihatnya juga akan enak gitu kan. Jadi so we have to love ourselves first supaya orang lain juga nggak bisa mencintai diri kita, termasuk juga pasangan kita kan. Oh, jadi bukan karena suami gue muda, tapi karena memang ya untuk mungkin diri sendiri perawatannya ya? jadi lebih ekstra gitu kan, suami lebih muda. Tapi maksudnya Darius juga selalu pengennya Donna aku nggak berubah, misalnya mukanya jadi berubah karena treatment atau apa gitu. Dia nggak suka. Yang natural ya? Yang maunya sukanya natural. Jadi ya memang ya mau gak mau kita memang kan ya merawat diri itu kan is a part of mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih kan. Jadi ya merawat diri tapi ya secukupnya lah, gak berlebihan gitu. Jadi gak tiba-tiba berubah jadi bukan Donna ya? Aku pernah treatment sekali istilahnya sampai mungkin mukanya agak miring gitu karena kena syaraf atau apa ya, itu marah banget dia. Dia cuma bilang pokoknya boleh treatment tapi gak mau diapa-apain, cuma buat misalnya skin boosting atau apa biar kulitnya kelihatan lebih bagus atau apa, tapi bukan yang merubah misalnya hidungnya jadi gimana, matanya jadi gimana, pipinya gimana gitu. Jadi dia karena nanti dia bilang aku ngeliat kayak ngeliat orang lain, aku nggak pengen, aku pengennya tetap lihat kamu. Jadi menurut seorang Donna, kenapa Darius begitu mencintai Donna? Menurutmu? Apa ya? Maksudnya pertanyaan ini harusnya ditanya ke Darius ya. Nah, tapi kan aku mau nanya sama Donna yang ngerasain. Kan paling enak dicintai ya nggak sih guys? Betul. Apa ya? Aku selalu menjadi diri sendiri dan ya I give everything for love gitu, termasuk juga buat Darius gitu. Contohnya? Awal perkawinan kah? Iya dari awal mungkin ya. Perjuangan itu ya? Ya perjuangan dari sebelum menikah sampai akhirnya sekarang gitu. Dan banyak hal yang sudah dilakukan, misalnya kayak Darius misalnya syuting kerja karena sebagai aktor mungkin ya, itu sebenarnya buat aku awal-awal agak sedikit karena ketika menikah kan sense of belonging kita besar, ya kan? Cemburuan maksudnya? Ada sedikit. Jadi awalnya mungkin bete atau apa karena dia mungkin main sama lawan jenis atau apa. Cuma aku berusaha untuk merijus, walaupun mungkin aku sedih, tapi aku berusaha banget supaya tidak menghambat karirnya dia. Misalnya masih boleh syuting, aku nggak pernah membatasi dia mau main motor, mau main bola atau apa tuh nggak pernah ngelarang. Makanya kalau orang suka pada nanya kok bisa sih dapat izin dari Mbak Donna ya Donna, karena Darius juga nggak pernah minta izin, karena Darius selalu cuma baby aku besok main motor ya, dan mama aku selalu bilangnya mendingan dia main motor daripada main yang lain. Dengan dia main bola daripada dia main yang lain gitu kan. Dan ya kesadaran untuk ya satu menjaga hati. Aku juga nggak pengen sampai dari juga ngerasa nggak nyaman karena mungkin pertemanan dan lain-lain kayak gitu ya. Dan aku berusaha untuk bisa menjadi istri dan ibu yang baik gitu. Dan untungnya suaminya sih sebenarnya nggak rewel, dia dibikinin sarapan, dibikinin jus aja udah happy gitu. Jadi nggak terlalu banyak, dan aku berusaha untuk juga nggak terlalu demanding, jadi istri yang demanding nggak gitu. Jadi dari awal perkawinan berjuang bersama sampai sekarang alhamdulillah sukses, itu juga nggak pernah aku harus punya tas ini apa nggak begitu modelnya? Kalau aku bisa aku beli sendiri, kalau mau dibeliin ya boleh, tapi aku nggak pernah minta pengen ini pengen itu enggak sih. Nah, aku dapat poinnya tuh guys. Jadi cewek jangan demanding, jangan kepoing ya. Terus jangan suka ngelarang-ngelarang. Jadi kalau kayak cowok tuh sukanya kayak layangan aja kali ya. Ya, tarik ulur. Tahu saatnya kapan harus ditarik, kapan yang udahlah, emang maksudnya dia sukanya itu, apalagi hobi. Kalau laki itu kadang kalau hobinya dilarang, dia akan mencari cara untuk gimana caranya supaya hobi itu terpenuhi gitu. Kalau perlu bohong ya, kalau perlu bohong. Gitu. Jadi aku tahu kuncinya. Pertama, punya pasangan muda harus kita memperlakukan dia mempunyai kebebasan. Ya. Kasih kepercayaan. Justru cowok tuh kalau dikasih kepercayaan malah nggak enak hati ya. Iya, itu contohnya aku minta Darius foto yuk. Dia mikir padahal tuh masih pacaran deh kayaknya. Iya. Jadi dia ngejaga banget sampai detik ini. Aku juga nggak pernah dengar Darius tuh gimana. Emang Amin, setia banget ya Allah guys. Keren nih pasangan nih. Ada pertanyaan nih dari Nona Ferni. Ini pertanyaan untuk Mbak Donna Agnesia. Apa sih motivasi Mbak Agnesia untuk selalu membuat suasana dalam keluarga selalu menyenangkan?
Kayaknya you are the key ya of the happiness. Jadi sebenarnya we are the key karena aku pikir seluruh anggota keluarga pasti berperan untuk bisa membuat suasana di rumah itu menjadi harmonis gitu. Cuma mungkin peran sentralnya adalah di orang tua, ayah dan ibu, suami dan istri gitu kan. Katanya kan kalau papa mamanya happy, otomatis anak-anak happy gitu. Jadi aku sama Darius, apalagi saya depan anak-anak ya, kita nggak pernah berantem depan anak-anak sampai sekarang, sampai 17 tahun ini ya. Satu pun nggak pernah kekilaf gitu berantem? Nggak. Dan tapi mungkin anak-anak kadang suka merasa kalau mama papanya ini kayaknya lagi bete-betean nih, gitu ya. Mungkin diem-dieman, agak lebih diem atau apa gitu. Itu anak-anak terasa dan anak-anak tuh sensitif banget Mbak Vena. Jadi kalau misalnya aku sama Darius duduk satu meja, tapi ngomongnya tuh sedikit. Jadi kan ngerasa pasti di samping. Biasanya aku cerewet banget kan. Jadi itu nanti Sabrina bisa pegang tangan aku, pegang tangan Darius, disatuin. Oh ya Allah. Gitu. Jadi mereka tuh juga, makanya aku pikir apapun yang kita lakukan sekarang sebagai orang tua itu kan pasti lebih banyak buat anak-anak. Ya kan? Ego semua ditekan banget untuk anak-anak gitu supaya gimana pun kita pengen bikin keluarga yang ya bahagia lah. Bahagia sekarang buat anak-anak juga. Betul. Karena masa depan mereka masih panjang dan aku yakin kalau terjadi sesuatu sama aku sama Darius, korban utamanya adalah anak-anak. Setuju. Kita mungkin bisa move on masing-masing ya, tapi kalau anak-anak ini pasti butuh mama papanya. Jadi kita berusaha banget untuk solid sebagai couples as a team untuk berjuang untuk anak-anak masa depan supaya masa depan mereka bisa lebih baik gitu kan. Dan ya orang tua itu kan akhirnya akan menjadi contoh, anak-anak itu akan melihat mama papanya. How they appreciate the relationship of the parents gitu kan. Dan aku tuh sampai Diego tuh sempat posting. Jadi aku sama Darius kita mau nonton bareng berlima. Kita jalan berdua, aku sama Darius sampai sekarang ya 17 tahun masih gandengan tangan kalau kemana-mana. Aku lihat di Instagramnya. Untungnya ya. Naik motor pelukan. Kadang kalau aku bisa pegang yang mana sini tangannya disuruh ke pegang pinggangnya kayak gitu. Terus Diego tuh sempat fotoin kita dari belakang, aku lagi gandengan sama Darius, dia cuma bilang terima kasih ya mama papa udah ngurus Diego sampai sekarang. Mudah-mudahan mama papa selalu sehat dan bahagia. Gitu. Aduh saya jadi sedih. Kalau ngomongin anak pasti gitu ya, sensi gitu. Tapi ya itulah legacy. Iya betul. Kita bukan meninggalkan harta benda ya guys, tapi arti cinta kasih, value of life itu yang mahal. Ya makanya, tapi nggak semua seberuntung kalian loh. Iya. Menurut kalian apa perisai yang membuat kalian seperti ini? Pastikan keselamatan dari Tuhan. Apa kalian termasuk religius ya, keluarga religius kalian? Ya kita memang aku dan Darius dilahirkan secara Katolik, anak-anak juga dibaptis sejak kecil gitu ya. Dan aku percaya banget semua yang terjadi dalam hidup kita tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Betul. Baik buruknya itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam itu akhirnya kita kembalikan lagi sama Sang Pencipta yang memang lebih tahu yang terbaik buat kita, lebih berkuasa atas hidup kita gitu kan. Jadi dibilang religius banget juga ya aku nggak ngerasa seperti itu karena kadang ke gereja masih hari Minggu, kadang ada nggak ke gerejanya atau lupa misalnya berdoa atau apa gitu ya, itu hal yang manusiawi. Tapi aku percaya sekali kekuatan doa. Aku percaya sekali bahwa anak-anak dan Darius mungkin aku nggak bisa mengawasi atau menjaga mereka 24 jam, tapi Tuhan bisa. Jadi memang selalu kembali lagi sama ya. Karena ini it's a gift ya guys ya. Jadi kita jangan selalu kepercayaan diri kita. Ya kan kita kan gara-gara aku cantik. Kata siapa? Belum tentu ya guys. Banyak orang sudah 17 tahun tiba-tiba bercerai. Tapi aku yakin yang penting adalah memaintain itu yang susah. Betul. Ya. Mempertahankan lebih sulit ya kan, daripada memulai sesuatu. Ya kita ngomong gampang ya guys ya. Tapi memang kayaknya kuncinya adalah di ibu dan di istri ya. Ya. Harus pinter zaman sekarang ya nggak sih? Iya aku sekarang kalau doa tuh ya mudah-mudahan aku bisa punya hati seluas samudra gitu, karena kita kadang masih kadang tuh iya tapi masih ada ngedumel di sini gitu kan, dan makanya mungkin kuncinya salah satu untuk sebuah pernikahan tuh memang komunikasi dengan suami itu paling penting sih. Jadi dia tahu apa yang kita rasakan, dia bisa appreciate apa yang sudah dilakukan sama istrinya. Perjuangan dari awal itu loh guys, nggak banyak loh. Kadang-kadang laki-laki apalagi kalau ganteng ya guys, awal-awal mau susah bareng udah sukses, gitu. Tapi untungnya mudah-mudahan karena itu ya, karena kalian berpegangan sama Tuhan tadi, dijaga akhirnya. Nah ini ada yang nanya nih dari Arum_Arimbi. Mama Vena titip pertanyaan buat Kak
Dagnesia, gimana caranya merawat cinta? Nah loh, dalam menjalani episode buruk dan kelam dalam pernikahan. Ini harus jujur nih, tadi kan baik-baik terus nih. Gimana supaya cinta yang ada saat dulu muncul sebelum menikah ketika pacaran tuh bisa terus bertambah seiring dengan usia pernikahan. Iya, aku sama Darius memupuk cinta. Waktu pacaran nggak pernah berantem sama sekali sampai kita menikah. Serius? Hah, kok bisa? Gak pernah berantem, itu beneran. Dari mulai dekat, pacaran, persiapan pernikahan, katanya berantem biasanya kita nggak sama sekali. Sampai setelah menikah baru mulai ada berantem, ada bete, ada sebel, ada apa. Oh gitu. Iya? Ya dan berarti kalian match banget? Sebenarnya banyak match ya, selera musiknya beda atau apa gitu. Tapi mungkin kita bisa saling mengimbangi. Darius bisa mengimbangi aku, begitu juga sebaliknya. Ya, karena mungkin tadi itu kita nggak pernah nuntut lu harus ikut punya gue, lu harus mau seperti yang gue atau sebaliknya gitu, enggak. Jadi kita benar-benar berusaha menyelaraskan segala perbedaan itu sampai sekarang. Walaupun berantem atau apa, dan Darius selalu bilang gini, kalaupun aku marah sama kamu, tapi itu nggak ngurangin sayangnya. Jadi kadang kan orang kalau berantem terus jadi bete, terus yang akhirnya berkurang sayangnya, jadi sebel terus lama atau apa. Ada dendam. Jadi kalian tuh selalu menyelesaikan ya, clear ya. Jadi kalau ada yang merasa ganjil atau apa ya diomongin. Sampai clear. Jadi, nah ini pertanyaannya yang paling parah nih apa nih? Paling parah. Masa kagak ada yang parah guys? Waduh. Berarti ini benar-benar match dong kalau ini di aplikasi perjodohan. Ini bisa 100%. Iya 101%. Masa sih kagak ada? Bedanya nggak ada sama sekali gitu? Bedanya ada. Secara pemikiran dalam hal misalnya mengurus anak pun juga kadang ada yang beda. Aku kasih, Darius nggak boleh atau gimana. Tapi kita nggak pernah itu jadi masalah besar gitu. Mungkin awal-awal mungkin karena itu ya. Karena aku kan nggak acting. Terus dia kan acting, jadi kok aku ternyata kalau dari itu kok ngeliatnya kayak ngeliat gue, kok meluknya kayak meluk gue gitu misalnya. Tapi by the time mama aku bilang dia itu udah jadi aktor sebelum nikah sama kamu. So you have to accept, ya kan menikah itu take the whole package, baik buruknya dia. Yang penting adalah dia mampu menjaga hati dan menjaga komitmennya, dan ya aku bisa bilang puji syukur Tuhan dia menjaga itu selama kurang lebih 17 tahun kita sama-sama inilah gitu. Dan kalau ada masalah pun ya diomongin dan tapi dia berarti selalu willing ya? Oh iya. Ada kan cowok yang maunya pergi aja naik motor, masalah belum kelar ya, terus ceweknya kayak di sinetron gitu guys, nangis-nangis garuk-garuk tembok. Itu bukan tipe Darius ya? Iya. Jadi semua selesai dulu baru dia keluar dari rumah. Dan dia selalu bilang, aku kan lebih sayang daripada kamu. Ya enggak juga, aku juga sayang sama kamu. Pasti kita pernah ada saatnya yang Darius effortnya lebih, ada saatnya yang aku effortnya lebih untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada gitu. Ya ini sih fix guys, ini jodoh dari Tuhan. Ya amin. Jadi ya mau di pertanyaannya apapun, memang ternyata selain perlindungan dari Tuhan, kalian juga effort ya. Iya, usaha. Jadi ngejaga ya. Jadi Donna juga nggak mau berlebihan apapun itu ya. Iya, dan aku pikir perlu dari dua-duanya mempertahankan sesuatu. Kalau satunya pasti ada saatnya aku lebih banyak, Darius lebih banyak gitu ya. Tapi itu memang perlu usaha dua-duanya sih Mbak Vena. Kecuali ya kalau salah satu udah nggak mau ya nggak bisa dipaksain. Gitu. Jadi makanya rezekinya alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Ya kan? Karena kita harus percaya dalam keluarga yang bahagia langsung dibuka tuh keran rezeki. Ya aku selalu bilang sama Darius. Yang penting jujur kan, suami dan istri jujur. Iya. Jujur kan Darius soal pendapatan dan segala macam. Oh iya, dia selalu, dan dia sebenarnya orangnya lebih organized daripada aku. Dia semua dicatat, dia tahu, dan kita memang ada kayak nabung sama-sama pagi untuk urusan anak-anak ya gitu. Jadi aku nggak pernah masalah ketika aku pada saat itu misalnya ada satu masa yang aku pendapatannya lebih besar daripada Darius. Tapi ada masa yang memang aku di bawah, Darius lebih besar. Tapi kita semua jadi satu. Karena kan ya rezeki ketika menikah itu kan jadi rezeki sama-sama. Betul. Gitu kan, yang penting memang dibicarakan, nggak ada yang diumpet-umpetin gitu. Terus juga ya semua tuh bener-bener kita benar-benar sama-sama sih as a team ya, dalam financially, terus dalam ngurusin anak-anak, urusan rumah. Dan Darius kan untuk urusan rumah dia ikut renovasi segala macem, dia ngerti itu semennya berapa, ininya berapa gitu. Itu tuh jadi dia serba bisa ya. Serba bisa. Aku sampai bilang dia MacGyver. Karena dia mau ngurusin apa aja. Guys,
Tapi emang nggak salah sih, karena Donna juga bisa menempatkan diri meskipun older than husband, tapi tetap ya respectful. Ya harus. Itu yang ya aku kan? bilang sama papanya, karena kan pasti ada kekhawatiran waktu awal nikah. Ini istrinya lebih muda nih nanti. Oh, jadi lebih sempat tua. ada omongan-omongan gitu ya? Ada. Aku bilang sama papanya Darius bahwa bagaimanapun setelah menikah, dia akan menjadi pemimpin dari keluarga saya. Saya akan menghormati dia sebagai pemimpin dan aku akan ya respect sama Darius. Dan untungnya dia bisa melakukan segala macam kewajibannya dia lah. Sesuai kepala ekspektasi keluarga. ya. Pacarannya berapa lama sih emang ya? Pacarnya 3 bulan. Kok 3 bulan tahu ya jeroannya? Gimana tuh? Gimana cara menilai usia lebih muda, artis pula, cuma 3 bulan. Kok bisa pas sesuai ekspektasinya Donna tuh apa gitu? Kadang gini loh, ada orangnya pacaran lama akhirnya nggak jadi nikah, ada yang pacaran lama menikahnya lebih sebentar daripada pacarannya. Ya, betul. Mungkin pada saat kita mulai dekat dan akhirnya pacaran gitu ya, kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi aku berusaha jadi diri aku sendiri, Darius juga begitu. Jadi ketika menikah nggak ada yang terlalu beda-bedanya, tinggalnya bareng. Kalau biasanya kan ketemu pulang gitu kan. Jadi dan nyaman sih. Jadi kadang kita juga suka denial nggak sih Mbak Vena sama suara hati. Sebenarnya nih ketika pacaran sebenarnya udah nggak bisa nih. Cuma dipaksain aja supaya biasa jalan terus atau mungkin takut nggak bisa temuin yang lain yang lebih baik. Semua kan proses itu sebenarnya harusnya di masa pacaran kan, bukan pada saat menikah. Ya kan, dari ya mungkin benar itu jodoh dari Tuhan, makanya dalam waktu singkat kita tetap bisa jalanin dan ya puji Tuhan bisa berjalan sampai sekarang, walaupun proses belajar mengenal pasangan itu akan berjalan terus seumur hidup kita. Kan dari Bukan berarti 17 tahun terus udah oke ya. Udah tahu banget dia, karena kan orang kan bisa berubah. By the time bisa berubah. Tapi kan Darius bilang ya orang kan berubah, tapi gimana caranya supaya kita berubah jadi orang yang lebih baik, bukan jadi yang aneh. Iya, gitu. Wow. Benar-benar ya, ya itulah keberuntungan ya. Keberuntungan itu bukan uang. Keberuntungan itu adalah bagaimana kita masih punya keluarga yang utuh, anak-anak sehat. Udah deh, nggak usah ngelihat rumput tetangga ya. Ini buat yang ibu-ibu nonton Vena Melinda Channel, kalau udah punya pasangan baik-baik, suami dirawat baik-baik. Tapi emang manjain pasti dong. Ada lah masanya, gimana pun. Jadi kelebihan Donna apalah? Kelebihan sehingga membuat Darius tuh kayak kacamata kuda guys. Mungkin kadang apa ya? Selain cantik, baik, tidak demanding, pasti ada dong. Apa mungkin masaknya enak banget? Darius lebih jago masak daripada aku. Darius lebih pintar masak, dan dia tuh emang kalau dia ngeracik, kalau aku kadang masih lihat resep semua sesuai resep. Kalau dia jago masaknya. Jadi kalau kita traveling itu yang dari anak-anak masih kecil, dari sebagian masak. Aku yang bagian nyiapin baju, mandiin anak gitu kayak gitu. Enak banget sih guys. All in gitu. Ini bukan all, ini mah udah ada whole packaging. Oke banget ya Allah. Iya sih. Maksudnya ya aku ya mungkin ya kadang aku juga bertanya sama Tuhan apa yang sudah aku lakukan sehingga aku bisa dapet suami seperti Darius gitu ya. Tapi kan Donna memang cantik, Donna juga baik. Nggak, maksudnya apa mungkin ini buat pelajaran buat ibu-ibu. Apa mungkin manjain atau mungkin kalau di malam-malam tuh elus-elus atau apa, kan harus ada tipsnya dong gitu. Apa nih kira-kira? Apa ya? Apa ngomongnya halo sayang? Kayaknya Donna bukan begitu deh ya. Enggak. Ngerayu-ngayu gimana gitu kan ya? Enggak apa sih. Dong? Apa Aku ya? yang penasaran Apa ya? Coba apa ya? Ya mungkin ya aku tahu apa ya? Mungkin kita sebagai istri itu mesti harus multi peran kan. Bukan hanya istri aja, tapi jadi nggak manjaan gitu. Aku ada saatnya aku manja, ada saatnya enggak gitu. Kita mesti benar-benar tahu. Laki-laki itu kan kadang butuh kita harus benar-benar lihat kondisi, situasi dan kondisi. Ngomong pun untuk membahas sesuatu aku harus lihat kondisinya. Kalau Darius lagi apa, misalnya kalau dia lagi kerja atau apa, aku misalnya butuh sesuatu nanya tentang anak-anak atau apa, misalnya sekolahnya atau apa. Kalau dia dulu ya itu proses pembelajaran sih sampai sekarang sih Mbak Vena. Maksudnya kita mengenal pasangan kita ya. Itu kayak aku tanya misalnya baby ini gini-gini. Tar dulu ya. Aku lagi nggak bisa mikirin itu. Aku lagi kerja atau apa. Nah itu kita harus mengerti. Karena kalau nggak kan pasti ini aku butuh sekarang nih atau itu ya itu. Dicecer gitu ya. Dicecer atau demanding gitu atau yang ya memaksakan sesuatu. Kayaknya laki-laki nggak suka deh dipaksain untuk melakukan sesuatu. Jadi kasih privacy ya. Dan
mengungkapkan apa yang misalnya kalau aku nggak suka ya omongin begitu sebalik. Jadi kita tahu ya kalau apa yang Darius nggak suka aku juga berusaha untuk tidak melakukan itu. Ya, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk pasangan tapi juga untuk diri kita gitu kan. Misalnya aku misalnya suka belanja atau apa gitu ya. Walaupun kadang ada PO umpetan gitu. Tapi maksudnya satu aku selalu berusaha untuk membuat dia juga nyaman sih. Itu sih penting sih. Kayak dalam rumah tangga tuh kenyamanan tuh penting sih. Di rumah ya istrinya pulang nggak marah-marah atau istrinya pulang tetap mencucu gini. Nggak cemberut atau apa kayak gitu ya. Ada masanya tapi sekarang udah lewat lah masa-masa karena aku udah tahu Darius juga dan saling sih, saling ya. Saling menghormati, saling menghargai, saling support. Dan aku dari dulu menikah sampai sekarang aku nggak pernah melarang dia, misalnya kalau dia mau usaha ini mau usaha itu, aku ngelarang selama dia tahu tanggung jawabnya dia untuk keluarga apa, gitu kan. Terus kayak hobinya, aku nggak pernah melarang dia hobinya. Dan dia tuh selalu apa diskusi. Kita tuh benar-benar as a partner, bukan hanya sekedar. Jadi dia nggak pernah ambil keputusan sendiri tanpa persetujuan. Iya, terus juga ya kadang kita kalau sama suami kan kadang kita harus berasa jadi ibunya. Jadi dia kadang tuh kalau cerita habis main bola, sampai mama aku bilang, Darius tuh kok cerita dia habis main bola sama kamu tuh kayak kamu ibunya. Iya, baby tadi aku gini-gini main bola tadi aku ditendang kakinya begitu. Ya, jadi so teman. You are a good listener ya? Iya, so far ya. So far ya. Iyalah guys, orang baik banget suaminya. Tapi ini ya, aku amazed ngelihat komentar-komentar ya. Ini selama aku punya podcast, jarang komentarnya itu 100% itu semua positif. Amin. Dan membuat itu bukan hal yang gampang loh Don, karena kalian public figure, seperti yang aku bilang gitu. Jadi kalau boleh digambarkan seberapa Donna mencintai seorang Darius? Sampai so far ya, sampai sejauh ini dengan perjalanan cinta kalian. Yang pasti aku nggak ngebayangin hidup aku tanpa Darius sih. Udah sampai di situ titiknya ya. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba amit-amit Nazmi kan umur ada batas ya. Iya. What would you do if kan kita nggak tahu. Iya, yang sempat ngobrol. Jadi aku kan suka ngobrol sama mama kan, karena gimana pun orang tua bisa menjadi pendengar kita, masalah kita dan segala macam. Dan aku cuma bilang waktu itu sama mama, if something happen with me and Darius, mungkin aku nggak akan nikah lagi, mungkin ya. Sampai gitu. Karena belum tentu kita bisa dapetin yang lebih baik. Dan sekarang aku bisa kerja, aku bisa membiayai hidup anak-anak. Ya tinggal gimana caranya membesarkan mereka aja sampai jadi orang yang sukses lah. Gitu sih. Jadi gue nggak pernah ngebayangin dan mungkin sekarang nggak mau ngebayangin juga kalau sampai ya entah itu aku duluan misalnya atau Darius. Tapi kalian ngobrol-ngobrol soal ini pernah? Oh iya ada gitu ya. Dan Darius punya komitmen yang sama. Iya dan so far maksudnya kita nobody can replace you gitu. Kita nggak pengen kehilangan satu sama lain gitu. Wow. Ini Romeo and Juliet guys, benar-benar. Jadi udah sampai sebegitu ya titik. Ya, iyalah. Titik. Maksudnya semua perjalanan, semua proses pengorbanan yang sudah kita lewatin sampai sekarang tuh kayaknya terlalu dangkal kalau misalnya digantikan dengan sesuatu yang kita belum tahu nantinya seperti apa gitu. Jadi ya mensyukurilah, aku sih bersyukur banget. Kadang kalau kita ngobrol nih podcast kayak gini aku jadi merefresh apa aja yang udah kita lewatin dan ya kita sama-sama beruntung sampai bisa sampai sekarang. Jadi waktu itu zaman-zaman lagi susah berpegangan tangan aja udah kayak di istana gitu ya say pasti ya. Karena aku juga pernah kok di sisi itu. Iya dan kan? Aku selalu bilang sama Darius selama kita baik-baik aja kita nggak perlu takut lah. Rezeki pasti akan ada karena Tuhan kayak ngurusin anak-anak segala macam. Tuhan nggak akan percaya sama kita sampai memberi kita 3 orang anak. Kalau Tuhan tahu kita nggak bisa membesarkan mereka gitu. Dan 3 anak ini akan meneruskan bagaimana cinta kasih yang kalian ajarkan, tanggung jawab. Nah jadi gimana nih parenting sedikit nih, kan orang tua sudah pasti 3 anak ini kan melihat contoh yang real ya. Nah apalagi anak-anak cowok 2 pula gitu. Nah gimana tuh Donna jagain anak cowok zaman sekarang? Kan cewek-cewek beda ya. Zaman sekarang cewek-cewek beda. Nah apalagi di luar negeri itu parenting sedikit. Ngajarin. Jadi anak-anak ini memang kita nggak pernah memanjakan mereka dengan apalagi dengan harta gitu ya. Jadi semua diberikan sesuai dengan kebutuhannya mereka. Dan aku bersyukur banget Darius bisa membantu aku ngurusin anak-anak. Karena dari awal aku bilang gimana pun sesibuk-sibuknya kamu tolong
sempatkan waktu untuk anak-anak karena kita punya 2 anak laki-laki di rumah yang pasti butuh figur laki-laki gitu kan. Dan aku lihat Darius bisa dibilang ayah yang luar biasa. Bukannya lebih-lebihkan tapi itu yang aku alami sampai sejauh ini gitu ya. Dia bisa bantu aku untuk membentuk karakter anak-anak sampai seperti sekarang. Harus menghargai perempuan. Iya. Kan? Jadi ada 5 hal yang selalu dia ingatkan sama anak-anak laki-lakinya. 1 mandiri, 2 bertanggung jawab, disiplin, jujur, 1 lagi hormat. Itu 5, dia bilang ingat, selalu diingetin terus dari kecil, ingat 5 hal yang harus kamu milikin untuk jadi anak laki-laki gitu. Dan itu ya so far walaupun sekarang kita kan bisa lihat karakter anak itu ketika mereka jauh dari kita. Iya. Dan itu survive nggak nih dia? Bisa nggak nih dia? 2 lagi kan? 2 lagi. Jadi itu gimana pertama Leo, mungkin itu tahun terberatnya buat Leo pergi karena dia sendirian. Bener nggak ada orang tuanya, adiknya, apanya gitu ya. Dan dia nggak pernah minta pulang. Karena Darius bilang this is one way ticket. Jadi kamu pergi, kamu pulangnya nanti setelah selesai. Gitu. Jadi nggak ada cengeng-cengeng. Ya mungkin dia bilang mungkin karena kita tanya gimana boy, gimana rasanya apa? Ya dia bilang kalau boleh milih sih, aku lebih seneng kalau ada mama papa. Cuma ya this is what I want. Dia ada komit dan itu kita ngobrolnya kan dari dia kelas 5 SD. Jadi ya, kalau kamu mau main bola kamu mesti ke Eropa sebelum 14 mau nggak? Mau. Itu ditanya terus tiap tahun dan ternyata jawabannya mau. As a mother kan nangis bombay. Nangis bombay. Masih bocah banget. Iya. Itu di dorm ya? Di dorm, iya dia untung di dorm. Tapi jadi dari umur 9 Leo sempat kayak ikut homestay di Sydney coba dulu. Ya 2 minggu. Terus akhirnya mulai kita nyari sekolahnya kan udah cukup lama buat Leo tapi nemunya baru 2021 yang di Perancis ini. Dan tiap tahun kita nanya kamu mau balik lagi nggak? Karena itu kan programnya 10 bulan selesai. Kalau nggak mau lanjut bisa, kalau mau lanjut ya bisa juga. Mau oke. Dan kita lihat ya begitu ada di sana kita bisa lihat gimana mereka bersikap dengan segala macam situasi sendiri dengan berbagai macam anak dari berbagai macam negara gitu kan dengan karakter yang beda-beda. Iya, Cuma di situ belajar dan itu sampai kemarin Darius terakhir berangkat karena ada orientasi orang tua. Itu dia kepala sekolahnya atau direkturnya itu ngomong sama Darius, ada lagi nggak nih anak-anak Indonesia kayak anak lo? Katanya gitu. Mereka tuh nggak pernah nuntut, nggak pernah cranky, pokoknya ngikutin aja semua programnya yang ada gitu. Dan kayak uang jajannya mereka apa kan aku jatahin, kita nggak kasih full sama mereka gitu. Jadi dan mereka kadang bilang, mam nanti aku mesti beli ini atau beli itu, kecuali mesti beli sepatu atau apa. Kalau belanja yang kecil-kecil mereka bisa ini sendiri. Tapi kalau beli sepatu pasti masih kita yang beliin lah gitu. Artinya wow, aku lihat sih ada pembagian tugas. Jadi kalau anak-anak kayak keluar negeri bapaknya yang nemenin, ya nggak sih bener, ibunya nemeninnya kecil ya. Guys, aku 30 menit ngobrol sama Donna ya. Artinya sebenarnya ini yang pengen dicapai semua manusia di dunia ini ya. Mendapatkan kebahagiaan lahir batin dengan perkawinannya. Jadi ini kenapa aku undang Donna meskipun aku sabar banget. Donna, kapan waktunya? Tapi ini akan menjadi pembelajaran, benar nggak sih, sharing kan? Iya. Karena semua perkawinan itu tidak akan pernah mulus kalau kita sebagai perempuan ini tidak pintar-pintar menempatkan diri. Dan Donna sudah menunjukkan komitmennya bahwa cinta itu bukan hanya di mulut say, ya kan? Betul. Nah, ternyata Donna ini pintar sekali ya menaklukkan seorang Darius. Nih ada pertanyaan lagi nih ya. Bismillah nih dari Putri Elviana 14. Izin ikutan ya Maven, pertanyaannya, mana di antara Mbak Donna dan Mas Darius yang egoisnya lebih tinggi? Dan gimana caranya menyikapi pasangan yang terlalu egois? Gak mungkin dong Darius perfect banget, iya. Perfect kan banget. Katanya laki-laki itu biasanya egois gitu. Iya, apalagi masih muda gitu kan. Cuma aku bilang balik lagi semua tergantung pasangannya sih. Ya kan, pawangnya ya? Ada pawangnya ya. Kita kayak pawang ular, pawang buaya. Iya, gitu. Ya soalnya aku masih nggak percaya, maksudnya Darius itu kayaknya kan juga orang yang open minded, nggak mudah loh cowok open minded, nurut, manut, bukan nurut ya, maksudnya respect ya sama Donna. Itu penting sih. Respect as his wife until now. Wife and his spouse ya, pasangan hidupnya. Iya. Kan? Iya. Gimana gitu? Aku juga kadang bingung, kita menjalani
rumah tangga aku pikir kita biasalah sama-sama seperti yang lain gitu kan. Karena aku nggak pernah tahu rumah tangga orang lain seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti ya mungkin salah satu kuncinya memang di respect, kita saling menghargai dan menghormati sih. Jadi as a person, as a pasangan gitu kan. Jadi ego pasti ada, setiap manusia pasti punya egonya lah. Ya lebih kayak besar mungkin mana? egonya aku mungkin kalau bisa lu nggak usah main film. Oh, Kerjaan yang lain banyak iya, gitu iya, misalnya iya. ya. Tadinya. Itu egoisnya Donna. Iya, Egoisnya karena sih. karena aku bilang, kita nggak MC, cuma kan Darius sebenarnya nggak suka. Film itu buat dia salah satu passionnya dia. Dia tuh sebenarnya entertainment tuh lebih suka film, aktor jadi aktor, atau dia siaran tapi presenter tapi bola doang. Dia kan sebenarnya nggak suka. Dia nggak suka MC ya? Nggak suka. Dia nggak suka. Terus sama dia sebenarnya pernah nyanyi gitu dan jadi ya itu apa? Cuma aku pikir kalau misalnya aku misalnya sebagai istri berhak dong, misalnya nggak ini, tapi kan aku nggak mau seperti itu. Karena gimana pun itu hal yang dia sukai. Karena laki-laki kalau aku lihat, kalau sesuatu yang sudah jadi passionnya dia, kita larang atau kita batasin, itu pasti akan efeknya sama umur kita perkawinan juga. berapapun ya? Umur perkawinan berapapun. Bukan berarti 17 tahun, nah nih waktunya nih. Iya. Oh nggak begitu juga ya? Enggak. Tapi Justru maksudnya makin kesini aku makin bisa meredam atau merilis perasaan aku bahwa ya udah ini udah 17 tahun lu mau ngapain lagi gitu kan. bukan sebaliknya malah makin cemburu, Iya, enggak ya. iya. Nggak, maksudnya kalau dari Darius nggak sukanya Donna ngapain? Kan pasti ada sisi egois. Darius nggak sukanya Donna ngapain ya, Mei? Apa dia orangnya boleh-boleh semua boleh gitu ya? Apa-apa dia boleh ininya gitu. kalau dia tuh memang nggak pernah kamu harus gini harus gitu, enggak. Yang penting kita tahu diri aja. Misalnya enak dong. Iya. Kayak misalnya aku mau main sama temen aku, mau ketemuan sama temen, atau kadang ada girls trip atau apa. Cuma memang akunya sendiri kalau pergi sama orang lain, sama temen-temen gitu misalnya, tanpa ada Darius sama anak-anak tuh akunya ngerasanya nggak enak. Oh iya. Soalnya Gitu. suaminya cakep. Ya mendingan pergi sama suaminya ya. Tapi Gitu. kalian hebat loh. Ya maksudnya makin tua makin menjaga tubuh. Ya kan dua-duanya saling support Darius, untuk dia lebih ya kan? enak, dia kita yang diet dia yang kurus gitu kan, dia yang langsing gitu. Jadi intinya egois itu malahan setelah 17 tahun tuh dihapus. Ya makin karena makin bisa ngerti kan, dan kadang pikiran-pikiran yang orang tuh kan kadang mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul. Gitu. Itu yang akhirnya kan jadi Nah, itu yang overthinking. negatif. Itu negatif, jadi overthinking kita nyala orang yang nggak ngapa-ngapain masa Jadi seorang Donna nggak pernah tuh tiba-tiba Darius lagi ngorok gitu ya terus dilihat gitu handphonenya enggak. Serius. Enggak. Dulu mungkin awal-awal menikah ya, tapi sekarang udah enggak. Udah lama banget. Karena udah tahu passwordnya. Udah tahu, dan kita nggak pernah ya, handphone ya di situ geletak-geletak aja gitu, nggak pernah gimana. Jadi clear nih ya, belum ada sama sekali orang yang bisa menggoda kalian nih. Hebat, tepuk tangan dong. Enggak, tapi benar ya, artinya itu kuncinya ya Don. Aku udah dapat poinnya bahwa meskipun Donna lebih tua bukan berarti atas nama cinta terus akhirnya melarang ini, melarang itu, karena justru itu adalah awal dari segala malapetaka. Kalau bisa ya. dilakukan sama-sama, kita lakuinnya sama-sama. Kayak aku takut banget naik motor. Aku nggak pernah mau naik motor. Tapi ya ketika dia ngajakin pertama kali touring ke Himalaya, aku langsung iya. Serius? Iya. Naik motor ke Himalaya. Naik motor. Oh my god, jauh banget. Iya di 10 hari, 8 hari di motor kita. Jadi dari yang ketinggian masih 1.000 sampai ke 5.000. Tapi romantis banget. Dan itu aku satu-satunya perempuan, dia empat motor gitu sama temennya, ada 6 orang, dan dia cuma ngajakin aku. Yang lainnya solo. Yang lain solo. Gitu. Itu sebenarnya bayangan saya. Tapi apa boleh buat boro-boro motor guys, beca juga nggak nyampe ya. Nah ini ada pertanyaan nih. Dari Ambufi, 2 pertanyaan lagi nih Donna. Buat Mbak Donna, gimana cara jadi seorang ibu yang super bagi anak-anaknya dan bahagia menjadi istri yang hebat dengan perbedaan usia? Tadi kita kan sudah bahas, cuma jadi ibu yang super. Jadi ibu yang super ya, gimana ya, apalagi zaman sekarang ibu rata-rata bekerja ya. Iya. Aku pikir kan memang ibu itu luar biasa sih. Wanita tuh justru sebenarnya lebih kuat. Kalau kita bilang dari misalnya kita yang melahirkan, Betul. kita yang hamil, laki-laki kan enggak ya istilahnya. Tapi kesadaran bahwa anak-anak ini selalu pasti membutuhkan ibunya, apapun kondisinya. Dari mereka kecil sampai mereka dewasa pasti mereka Terutama waktu ya. Yes,
mereka pasti membutuhkan ibunya. Jadi sesibuk-sibuknya apapun gitu ya, sesibuk-sibuknya kita kerja, aku pernah yang syuting dari pagi sampai pagi dan sekarang, tapi aku selalu berusaha untuk membagi kasih sayang untuk 3 anak secara sama. Jadi nggak ada tuh anak kesayangan yang mana enggak. Dan intinya anak-anak itu kan selalu ngerasa bahwa mereka diperhatikan, disayang sama orang tuanya. Dan aku selalu berpikir bahwa kita pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak itu nggak pernah jadi orang tua. Betul. Jadi mereka nggak pernah tahu bebannya, susahnya, sakitnya ketika menjadi orang tua. Tapi kita pernah tahu, pernah jadi anak-anak. At least we know anak-anak itu pengennya diapain sih. Anak-anak itu pengennya orang tuanya Based seperti on apa sih? Our experience ya. Iya. Jadi dan membagi waktu kayaknya kalau buat ibu 24 jam tuh nggak cukup. Iya. Ya, katanya ibu bangun paling pagi, tidur paling malam gitu ya. Tapi sekarang ya karena anak-anak udah semakin besar, mereka bisa lebih ngerti, dan yang penting adalah komunikasi sama anak-anak juga baik. Ketika mereka pikir, oh mama kerja terus misalnya atau apa, mereka tahu bahwa kita bekerja untuk masa depan mereka gitu. Dan ketika ada waktunya di rumah ya, semua dicurahkan untuk anak-anak. Jadi kayak di keluarga Donna kalau lagi pada ngumpul nggak ada tuh yang main HP masing-masing ya? Sekarang ada karena anak udah mulai main handphone, tapi kadang udah dong lagi makan kita ngobrol. Iya, itu nih gitu. ini masalah semua orang kayaknya ya, gara-gara gadget. Mungkin juga sama pasangan ya, suaminya main game. Iya, kan kalau kita lihat di mall-mall, tapi kayaknya memang benar quality time ya, berasa pacaran itu yang memang sudah kalian upayakan ya. Katanya memang kan Quality ketika time-nya. menikah ya memang pasti penting pacaran gitu. Itu salah satu kunci juga sih Mbak Vena, karena kadang ada temen aku yang misalnya menikah pengennya pergi kemana-mana sama anak, jadi nggak pernah berdua sama istrinya. Ada tuh penting ya. Penting karena di situ kita banyak bicara, banyak ngobrol dari hati ke hati, maunya apa yang sudah dilewati, nantinya mau gimana kayak gitu sih. Jadi Kalau aku kesimpulannya biasanya nih pertanyaan dari aku deh, nggak pernah ya kayak di sinetron gitu yang musuhan, terus tidurnya pernah dong. atau ada yang membawa koper guys? Oh nggak pernah ya? Kalau mungkin kalau ada biasanya satu di ujung sini atau di ujung sini. Itu pernah. Tapi sampai akhirnya kita ngomong, kayaknya tempat tidurnya jangan gede-gede deh. Jadi at least kalau lagi berantem tetap nempel gitu. Iya, mau nggak mau ada lah yang nempel dikit ya. Ada. Tapi berarti itu udah lewat lah semua ya. Udah tahu kuncinya, udah Darius, lebih tahu ngerti, udah lebih tahu, udah lebih enak lah sekarang sih kalau aku bilang ya. Apalagi anak udah besar ya, gitu kan. Jadi ya lebih banyak waktu buat kita berdua. Kadang aku berpikir nanti gini nih, akhirnya tinggal berdua doang. Kalau misalnya Sabrina ternyata harus keluar juga atau apa ya, at the end tinggal berdua nantinya kita gitu kan. Anak-anak kan ya itu balik lagi, anak adalah titipan kan. Betul. Ada waktunya. Ada waktunya memang mereka akan mengejar cita-cita atau menikah atau apa. Oke guys, makanya aku tahu kenapa Donna tidak pernah terlihat di klinik-klinik tarik benang. Karena dia sudah ketarik dengan sendirinya sama yang namanya Darius ya. Hidup itu sudah damai ya, yang namanya anak sudah tinggal kita doakan ya, tinggal meraih cita-cita. Jadi guys, aku senang banget ya bintang tamu kita kali ini memberikan vibes yang luar biasa. Kalau yang namanya cinta itu komitmen. Ya. Benar nggak? Dan Jadi, cinta harus diusahakan. Tuh. Nggak bisa. Udah asal gue tahu cinta sama lo, bis itu nggak ngapa-ngapain. Itu akan hilang bisa dengan sendirinya kalau kita nggak mau usaha. Jadi usaha Donna tiap hari apa selain mempercantik diri, jadi istri yang baik, rumah bersih. Usaha berdua misalnya quality time, pergi mau entah itu cuma pergi kayak kemarin aku naik motor makan ketan susu di Kemayoran sama Darius berdua gitu. Jadi dan ya liburan berdua, short getaway atau apa, karena di situ yang akhirnya tadinya mungkin sibuk masing-masing kan, orang kalau udah sering kepisah lama-lama gimana sih rasanya tuh pasti akan luntur atau mungkin berkurang. Bisa juga hambar itu Bisa ya. bisa jadi hambar. Jadi gimana caranya supaya kayak pohon biar tetap hijau, tetap bisa tumbuh, Dipupuk. gitu. Ya katanya cemburu-cemburu dikit itu bumbu katanya. Tapi sekarang udahlah, nggak ngapain cemburu-cemburu, capek. Kadang kan kalau kitanya overthinking, mikir yang macam-macam aneh-aneh, malah capek sendiri, dan aku nggak mau kayak gitu. Jadi pengennya sekarang didoakan, semuanya didoakan sih. Ya termasuk kalau dia kerja atau apa, punya project apa dan segala macam. Jadi nggak ada larangan Darius, kan dia sukanya main film tuh. Adegan apa yang nggak boleh tuh udah tahu sendiri dia ya. Dia sebenarnya udah tahu. Nggak perlu Donna nyoret-nyoret Ini nggak boleh, nggak gitu, cuma kayak ini sebenarnya dia lagi dalam project sebuah series yang memang mungkin akan ada adegan physical, ya love scene atau physical touch atau apa. Kita diskusi, gitu, kita ngobrol ya. Dia bilang ya dia nggak mau nyakitin aku misalnya, atau mungkin aku sedih atau apa. Tapi aku kalau aku gitu itu aku lagi egois kan. Jadi kan itu suatu hal yang dia sukai.
Tapi memang pekerjaan seorang aktor memang nggak bisa terlepas misalnya ada adegan apa atau apa, dan ya aku yang harus belajar untuk menata hati supaya itu nggak jadi masalah gitu. Jadi sekarang nggak apa-apa tuh, masih boleh ya? Iya, jadi Susu sekarang dia minta izin bukan sama aku, nanya sama anaknya karena Sabrina udah besar kan. Oh serius? Iya, dia lebih nggak enak sama Sabrina sekarang ya? lebih, maksudnya ya dia nggak mau nyakitin aku, tapi dia juga nggak mau nyakitin anaknya. Jadi dia nanya sama Sabrina, walaupun Sabrina ya terserah, do I have a choice, terserah papa. Aku mikirin mama begini gitu lah, anaknya kan gitu. Tapi aku pikir anak-anak juga akan ngerti lah, dan mereka juga kan ada batasan nonton, nggak boleh nonton yang gimana kan gitu. Jadi kalian kalau mau nerima suatu pekerjaan tuh banyak yang dipikirin, banyak hal ya karena ya kita sudah berkeluarga, kita sudah punya anak, gimana efeknya sama pasangannya, gimana efeknya sama anaknya, kayak gitu sih Mbak Vena. Tuh kan, jadi sebenarnya komunikasi ya ujung-ujungnya. Karena kalau akhirnya kita cuma main gondok-gondokan, yang ada ya itu. Ya akan meledak suatu hari. Nah, seperti apa tuh namanya tuh? Bom waktu. Bom waktu, benar. Nah ini pertanyaan terakhir. Senang ngobrol sama Donna ya. Kita sering ketemu tapi nggak pernah tahu sedalam ini bahwa ternyata ya aku harus belajar dari Donna. Karena aku usianya 51 tapi aku sudah gagal 2 kali ya. Mudah-mudahan bisa nemuin yang pas. Tapi dalam 3 bulan keren sih. Bisa melihat orang yes gitu dan itu tepat sasaran. Tapi itu memang tapi tanya dulu dong, berdoa dulu dong. Oh iyalah begitu dekat sama Darus doanya kenceng ya. Banget. Nah, tuh catat ya guys. 3 bulan, 3 tahun yang penting bukan waktunya. Ya, doanya. Kalau di aku tuh istikharah dulu. Iya, dan Tuhan kan pasti sebenarnya ngasih petunjuk sama kita. Oh, itu tuh ada clue. Iya, maksudnya apa ketika apa ya aku ini kalau memang ini jodoh aku didekatkan, kalau memang enggak ya tolong kasih tunjuk juga supaya kita juga nggak buang-buang waktu untuk bareng-bareng terus segala sesuatu yang nggak pasti gitu kan. Nah ternyata jalannya justru makin didekatkan gitu. Nih ada yang lucu nih pertanyaan nih dari @_adek. Hal apa yang membuat Dagnesia memantapkan hati untuk menikah dengan Darius Sinathrya? Padahal waktu itu pernah pacaran dengan yang sebelumnya dan hampir menikah. Yeah. Dan setelah menjalani pernikahan, apa aja suka dukanya tadi udah, dan gimana cara mempertahankan rasa sayang juga tadi udah. Nah itu. Diyakini bahwa he's the one itu di tengah-tengah. Kan kalian waktu itu lumayan ya pemberitaannya. Oh iya. Aku pikir memang ya itu, kita jodoh itu misteri ilahi. Ya kan, aku pacaran lama sudah merencanakan menikah, akhirnya nggak jadi. Gitu kan, dan aku cuma berpikir lebih baik saya gagal sebelum menikah daripada saya menikah terus akhirnya cerai gitu ya. Dan ketika sama Darius tuh rasanya beda aja sih Mbak Vena. Dari awal ya? Dari awal. Makanya kita nggak pernah berantem selama pacaran itu, mempersiapkan segala sesuatu. Orang tua pun mungkin yang tadinya juga bertanya-tanya karena usianya masih sangat muda, akhirnya bisa melihat bagaimana kesungguhan hatinya dia untuk bisa menjalani sebuah pernikahan sama aku. Dan rasanya memang nyaman, dan kita tuh, aku ngerasa dia sayangnya tulus sama aku, bukan karena ada apanya. Dan dia cerita semua gitu, maksudnya dia dulu pernah sama siapa, dia gimana gitu, dia ceritain semua, walaupun kadang awal-awal sebel juga dengerin ya. Oh itu teman gue ya katanya. Gua kenal ya gitu, tapi dia orang open up banget ya. Cerita. Dan aku orangnya suka mancing. Kalau ceritanya walaupun aku akhirnya sebel sendiri gitu ya dulu tuh kalau ada yang cerita. Tapi kalau sekarang tuh jadi lucu-lucu gitu, karena itu proses yang kita lewatin dalam hal pengenalan kan. Gitu. Dan Darius maksudnya orang yang aku bisa sejauh ini aku bisa percaya, dan dia nggak pernah ada yang dia tutup-tutupin gitu. Dan kita memang dari awal udah cerita semuanya lah gitu. Jadi itu yang akhirnya aku ngerasa dia bisa terima aku apa adanya, walaupun usia aku lebih tua. Kita mau berjuang sama-sama dari nol gitu kan. Kalau orang udah sukses siapa yang nggak mau, tapi kan ketika berjuang sama-sama dari nol itu jadinya kita lebih menghargai setiap waktu, setiap usaha yang sudah dilakukan gitu kan sampai hari ini gitu. Jadi bener-bener ya, kalau ngelihat pasangan kayak gini rasanya kayak di mimpi, tapi dalam kehidupan nyata ada loh. Ngomong kayak too good to be true gitu ya. Dan aku juga kadang mikir gila ya kalau misalnya bisa gitu sama Darius gitu gue. Kalau karena dua-duanya lebih cantik, banyak yang lebih karena dua-duanya gitu. Itu cantik dan ganteng. Kalau pasangan yang itu ya banyak, tapi kalau pasangan itu temptation ya biasanya. Iya. Temptation yang sudah aku kalian pikir lewati. pasti godaannya akan lebih banyak di Darius, dan sejauh ini dia selalu berusaha untuk membuktikan bahwa dia
bisa menjaga semuanya. Jadi nggak pernah ada yang DM, nggak pernah ya? Oh DM mah pasti ada. Oh ada? Ada. Oh, dia kasih lihat gitu, nih ada yang DM aku. Oh ada yang gini, ada yang gitu, dia ada. Cuma ada yang terparah nggak? Kepo ya hostnya ya. Kan cewek-cewek zaman sekarang, cantik-cantik loh. Ada sampai gitu. Terus Donna baca gitu, Donna marah nggak? Enggak. Ya karena kan dia udah cerita, masa udah cerita kita marah. Oh jadi lucu-lucuan aja ya? Iya maksudnya dan dia ya sejauh ini maksudnya dia bisa jaga lah semuanya. Makanya Donna tenang. Iya. Kecuali dia malah ngumpet di kamar mandi. Oh, Nah itu. Nih terakhir Donna, sebelum kita tutup ya, apa yang ingin Donna sampaikan kepada seorang Darius yang sudah 17 tahun kan dalam suka duka memberikan, ya dia sih diberi anak sama Donna ya, masalah Donna yang melahirkan. Apa yang ingin sampaikan? Iya yang pasti aku selalu bilang bahwa dia adalah laki-laki kebanggaan aku gitu, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu ya, tapi ya doa kita tuh selalu yang kita selalu bisa sama-sama sampai maut memisahkan gitu kan. Dan aku bersyukur dan berterima kasih karena berkat dia juga mungkin aku bisa menjadi pasangan yang seperti ini, bisa menjadi ibu yang seperti sekarang, kita bisa membangun keluarga sama-sama dari nol, dan mudah-mudahan kita selalu bisa jadi satu tim untuk masa depan anak-anak kita yang terbaik untuk mereka. Dan sekarang aku cuma pengen hidup tenang sama Darius dan anak-anak. Udah aja. Jadi itu yang selalu diomongin kalau lagi naik motor. Oh iya. Terus lagi di tempat-tempat yang indah. Iya. Karena kita nggak pernah tahu ya waktu sampai kapan. Iya betul. Jadi nggak boleh disia-siakan ya. Setiap waktu itu bersama orang yang kita cintai, kita kasih itu berharga sih. Iyalah. Kalau buat anak-anak, buat anak-anak, the boys and the lovely girl. Ya doa aku sama Darius selalu semoga mereka jadi anak-anak yang tangguh, yang selalu berjuang untuk masa depan mereka. Jadi itu juga yang aku selalu bilang sama Darius sama anak-anak, bahwa ketika mungkin ini kalian beruntung, mama papa bisa membiayai kalian sekolah, mencari sekolah terbaik untuk kalian, tapi di sana mereka harus berjuang sendiri gitu, dan mereka sadar itu, bahwa dan kita bilang bahwa kalian berjuang bukan buat mama papa, kalian berjuang untuk masa depan kalian, dan aku percaya bahwa nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, nggak ada pengorbanan yang sia-sia, walaupun nanti kita nggak pernah tahu apakah mereka akan jadi pemain bola atau Sabrina mau jadi apapun yang dia inginkan, apakah itu akan tercapai, kan ada Tuhan juga, tapi kita bisa minta, paling nggak semuanya aku yakin bahwa semua nggak ada yang sia-sia lah buat mereka, dan kita selalu mendoakan yang terbaik gitu. Untuk orang tua ya masih ada semua. Mama aku yatim piatu. Jadi kita di rumah itu cuma ada papanya Darius yang tinggal sama kita. Gitu ya. Jadi itulah dituakan ya. Iya, dan aku bilang buat yang masih mama papanya masih ada, itu termasuk beruntung juga gitu, karena aku ngerasa bahwa aku belum punya banyak waktu untuk bisa membalas semua yang sudah mama papa kasih gitu ya. Jadi selama kalian masih punya orang tua ya disenengin, atau paling enggak orang tua tuh kadang udah usia segitu kan bukan butuh harta, bukan butuh uang, tapi butuh waktu dan perhatian dari anak-anaknya gitu. Siapa sih yang membentuk Donna sampai sedemikian kind heart? You are a kind heart person. Artinya waktu sih ya Mbak Vena. Maksudnya, apa di titik mana Donna? Kalau Darius kan karena orang tua nggak ada, Donna di titik apa? Apa ya, maksudnya aku banyak belajar dari segala macam pengalaman ya, baik itu buruk maupun baik gitu di masa lalu gitu ya. Dan ketika mungkin apapun kepahitan yang pernah aku alami, mungkin ketika anak-anak, ketika remaja, ketika menjalani kehidupan, aku selalu berharap bahwa anak-anak nggak akan mengalami itu. Gitu kan. Jadi as a person I want to be a better person every day. Gitu. Karena aku banyak kurangnya, iya pasti nggak ada manusia yang sempurna. Tapi pertama aku tuh orangnya ambisius. Aku orangnya nggak boleh kalah. Sebelum ketemu Darius ya? Sebelum ketemu Darius, zaman masih sekolah gitu ya. Aku tuh orangnya selalu pengen yang jadi yang the best atau apa. Tapi nggak bisa. Manusia tuh nggak selalu bisa ada di top performanya mereka. Dan aku belajar akhirnya dalam sebuah kehidupan. Pertama kita harus menerima dulu. Menerima segala sesuatu baik buruk yang terjadi sama kita. Setelah itu ya dijalani. Setiap prosesnya dijalani. Akhirnya tinggal menikmati.
Katanya kan apa yang kita jalani sekarang itu kita pupuk dari 5 tahun yang lalu. Makanya aku selalu berpikir sekarang aku cuma pengen jadi orang baik. At the end ketika kita meninggalkan dunia ini, kita hanya ingin dikenal sebagai orang baik. Betul aja sih. Bukan karena siapa harta benda yang dipunya. Aduh, thank you loh sis. Ya Allah, ini benar-benar. Donna nih umurnya sekarang, aduh 40-an paling 44. Ya. Tuh masih muda banget. Dan alhamdulillah sudah mencapai apa yang dibilang kebahagiaan dunia ini ya. Amin. Masih dan panjang. Ini bisnis tuh lihat nih, crispy paru sapi. Ini bisnis bareng nih sama suami ya. Ini sebenarnya usahanya Darius sama teman-temannya. Oh, jadi karena pintar masak itu ya? Enggak, dia jadi salah satu partnernya itu anaknya punya restoran sederhana. Oh, makanya kita bisa pakai nama rendang sederhana. Oh gitu. Iya, ini lambangnya sederhana. Tapi ini yang bisa untuk dimasak. Ini lah udah makan udah microwaveable. Jadi ini udah jadi. Udah tinggal pakai nasi hangat dan bisa buat traveling. Iya, kalau kita pergi ke Eropa kemana tuh ada yang pedes, wah ada paru. Kangen makanan Indonesia daging. Ya kan. Ini bisa dijual beli di mana nih, Say? Ada di online sih, kita ada di Instagram. Namanya juga. Rendang Sederhana. Ya, rendang sederhana. Nah ini juga thank you Donna. Wah ini Donna luar sedikit biasa. promo deh sama Vena, jadi thank you so much. Thank you banget karena Donna mau main ke studio aku tuh. Jadi ini emang Donna ini ya desainer. Wah. Oh bukan, aku sih bukan desainer sih, tapi aku tuh kan senang baju, senang fashion gitu ya. Jadi pas pandemi itu akhirnya daripada kita mikirin pandeminya, mikirin susah-susahnya, mendingan berpikir untuk buka usaha. Nah akhirnya jadi itu bareng di salah satu desainer yang biasa ngedesain baju aku kalau MC atau apa, kita bikin casual. Nah, ini sebenarnya edisi pas Lebaran kemarin bikin kaftan, makanya buat Mbak Vena. Mudah-mudahan suka. Bahannya enak, suka banget. Bahannya bagus banget. Barakallah ya Donna. Amin. Namanya Donna Style. Ya, Style. Do Style. Ini pakai ikat pinggang tuh. Itu bandana sih. Ini bandana. Tapi kan kalau hijab mungkin nggak dipakai ya. Ya, nggak apa-apa bisa kan nanti. Thank you loh Don. Sama-sama Mbak Vena, thank you for your time, your sharing. Selalu. Aku yang thank you banget. Semoga makin berumur, makin bahagia. Amin, doain ya guys. Aku kadang suka dibilang mirip juga sama Mbak Vena. Iya, aku waktu 20 tahun yang lalu guys. Ada kalau pas lagi makeup kok mirip Vena gitu. Dulu aku gitu waktu muda, mukanya kayak Donna gitu ya. Sekitar umur berapa lah, 30-an. Nah Don, mungkin sharing ya Donna biar gimana pun adalah presenter yang termasuk diperhitungkan. Aduh, nih gitu buat ya. yang nonton yang mau jadi presenter, yang sukses jadi ibu rumah tangga, mungkin sharing dikit sebelum kita tutup acara ini. Sebenarnya apa ya, kalau bagaimana untuk bisa, aku sih ngerasa bahwa aku nggak pernah karir aku berada di sini. Jadi di sini. Jadi kalaupun turun dikit, naik dikit gitu. Maksudnya nggak pernah yang jadi apa ya viral atau apalah yang gitu-gitu ya. Jadi kita menjalani hidup itu ngalir aja sih. Aku sekolahnya sekolah hukum. Vena juga hukum kan kalau nggak salah. Aku ekonomi. Oh, Donna hukum. Aku hukum Unpad dulu. S-nya sarjana hiburan. Jadi wow. Tapi nggak mau buka ini. Dulu cita-citanya pengen jadi notaris, tapi mesti sekolah lagi. Waktu itu sempat Darius kayak, kamu nggak mau sekolah lagi? Udah punya anak 3, suruh sekolah lagi gitu kan. Cuma ya kita nggak pernah tahu rezeki itu kan bisa datang dari mana aja. Tapi yang pasti ketika kamu menemukan sesuatu profesi yang kamu sukai, pesan papaku selalu kamu harus 100% menjalaninya, nggak boleh setengah-setengah. Jadi ketika akhirnya jadi presenter, aku juga nggak pernah belajar presenter, nggak pernah belajar nge-MC, ya semua belajar learning by doing gitu. Cuma kita selalu berusaha untuk menjadi, kalau bisa menjadi yang terbaik, ya kenapa harus jadi biasa-biasa aja gitu kan. Makanya fokus dulu jadi presenter bola, tiap hari belajar, baca dan segala macam. Selalu mau mendapatkan kritik yang membangun. Kadang kalau era media sosial sekarang kan orang ngomong seenaknya ya. Kadang nggak mikirin perasaan kita. Padahal kalau misalnya mereka mau kritik, mau ngasih masukan atau apa, kita akan terima dengan senang hati. Cuma caranya, gitu kan. Dan ketika akhirnya punya keluarga, punya anak, fokusnya kan balik lagi ke prioritasnya udah beda, udah bukan karir. Walaupun masih beruntung, masih bisa kerja, masih bisa punya usaha, masih bisa ini. Karena sekarang mau nggak mau di era sekarang tuh harus punya 2 penghasilan. Kalau bisa suami istri bisa sama-sama punya penghasilan. Karena gimana pun kita pengen anak-anak masa depannya lebih baik. Kalau perlu mereka nggak perlu susah-susah kerja, mungkin kayak kita dulu harus kerja dari usia yang muda atau apa gitu ya. Dan semua balik lagi selama kita melakukan yang baik, pasti hasilnya juga baik sih.
dalam keluarga, dalam Karir ya. karir, dalam dan juga balik lagi bahwa kalau wanita itu kan pasti akan berkorban begitu, walaupun karirnya setinggi apapun. Aku percaya bahwa setinggi apapun karir seorang perempuan, sesukses apapun itu, dia akan dilihat tetap keluarganya sukses apa enggak. Betul. Jadi memang peran kita sebagai ibu, sebagai istri itu di keluarga memang besar banget. Jadi ketika akhirnya menikah ya prioritasnya udah lebih banyak ke keluarga, tapi masih bisa tetap kerja gitu. Iya tuh guys, jadi intinya kalau mau sukses, Balance. sukses di karir, sukses di rumah tangga, kita harus ada timeline-nya ya. Jadi nggak bisa semua dihajar demi obsesi. Sekali lagi thank you loh Donna. Sama-sama Mbak Vena. Aku dari tadi udah thank you tapi seneng banget ya ngobrol sama ibu satu ini. Jadi buat kalian guys yang mau nambah ilmu, mau jadi sukses baik di karir maupun di rumah tangga, kuncinya cuma satu, bahwa kita harus pintar menempatkan diri dan berpegangan kepada Tuhan. Yes. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.